これからは俺も野天の銀との一員だ。改めてよろしくな。Yap, gue kabut kali ini gue bakal ngelanjutin spoiler manga atau alur cerita Yusa Party wo Oi Dasareta Kyobimbo episode ke-8. Ya, sebelumnya gue udah bahas ya di chapter 17 sampai 20, dan kali ini gue bakal ngelanjutin di chapter 20 sampai 23, yaitu perayaan buat Orun dari unit utama Partian Like Rabbit. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Cerita berlanjut di labirin selatan lantai 86, yang dimana lantai tersebut adalah satu-satunya lantai yang paling luas di labirin selatan. Ya, selain pemandangannya yang begitu indah, lantai tersebut merupakan lantai yang paling disukai oleh semua penjelajah, termasuk unit utama Clan Night Rabbit. Namun tanpa disadari, mereka pun tiba-tiba diserang oleh naga bumi. Ya, meskipun naga tersebut sejenis dengan Black Dragon, tapi naga tersebut adalah yang paling lemah dibanding sejenisnya. Nah, saat keadaan diserang, Selma pun meminta pada Will untuk melakukan pertahanan. Dan kemudian Will pun mengeluarkan sebuah senjata milik Will, yaitu Double Blade Sword. Ya, senjata tersebut adalah sebuah senjata dengan dua mata pedang yang ada di tiap ujungnya. Dan menurut Orun, senjata yang dipakai Will itu adalah salah satu senjata yang paling sulit digunakan. Dan kemudian singkat cerita, Will pun berhasil menghancurkan peluru ajaib yang dilancarkan oleh monster naga bumi. Nah, nggak tinggal diam, Lucrecia dan Rain mulai unjuk gigi di hadapan Orun dengan kerjasama yang mereka lakukan. Dan menurut Lucrecia, kekuatan yang sempat dilihat Orun itu adalah kekuatan terkuat milik partian mereka. Sedangkan di sisi lain, Orun pun mulai menganalisa semua kemampuan party Clan Night Rabbit, seperti Selma dan Rain. Ya, menurut analisa dari Orun, mereka berdua punya kemampuan merapal yang sangat cepat. Salah satunya adalah Rain. Ya, Rain mempunyai kemampuan merapal sihir dengan durasi beberapa detik aja. Dan apalagi sihir yang dirapal oleh Rain itu adalah sihir tingkat lanjut. Ya, berbeda dengan pengguna magic biasa, Rain bisa merapal 2 kali lebih cepat dibanding mereka. Sedangkan Lucrecia memiliki kemampuan magical tracking, yaitu sebuah kemampuan yang bisa melacak keberadaan monster atau serangan yang dilancarkan oleh monster incaran mereka. Dan selain itu, Lucrecia juga ahli dalam mengendalikan ilmu sihir. Nah, singkat cerita, setelah mereka mengetahui arah serangan dragon tersebut, Selma pun memberi sebuah ability atau peningkat kekuatan buat Will. Dan seketika itu, Orun dan Will pun mulai menyerang monster tersebut. Nah, sebelum melancarkan serangan mereka, Will meminta Orun untuk menyerang dragon tersebut di arah samping, sedangkan Will sendiri akan menyerang dari arah depan. Namun saat Orun ingin melancarkan serangannya, tiba-tiba muncul satu monster lagi yang sempat melintas di hadapan mereka, yaitu monster kura-kura. Dan menurut Orun, dirinya bakal kesusahan jika monster tersebut menyerang Orun dengan menggunakan sihir. Dan untuk mengantisipasi serangan monster tersebut, Orun meminta Selma untuk mengatasi kura-kura itu, sedangkan dirinya akan menghabisi naga bumi. Nah, singkat cerita, Orun pun berhasil menghabisi dragon tersebut dengan sekali tebasan. Sedangkan di sisi lain, Selma juga berhasil menghabisi kura-kura raksasa. Nah, gak berselang lama, mereka pun kembali diserang oleh seekor dragon secara diam-diam. Namun serangan tersebut bisa dihindari Orun, karena dari awal Orun sudah tahu bahwa monster tersebut akan mengincar mereka. Nah, dengan kemampuan telepati, Selma pun mengatakan bahwa kerjasama Orun dengan Will sungguh sangat sempurna. Dan mulai dari sana, Selma akan memberi komando pada Orun dan rekan timnya dalam mode telepati. Dan setelah itu, Selma pun bertanya pada Orun, apa Orun bisa terbang? Dan Orun pun menjawab bahwa dirinya bisa terbang. Nah, mendengar hal itu, Selma meminta Orun dan Will untuk menahan serangan monster tersebut sebelum Lucrecia dan Rain menggunakan sihirnya untuk menghabisi monster tersebut. Nah, sebelum memulai serangan, Selma memberi Will sihir pendukung kecuali Orun. Dan setelah itu, mereka pun mulai menyerang dragon tersebut. Sedangkan di sisi lain, Lucrecia dan Rain mulai bersiap juga untuk melancarkan serangan mereka dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, dan 2. Mereka pun berhasil mengalahkan dragon tersebut dengan sihir mereka.
Nah, setelah mereka berhasil mengalahkan monster itu, Oron pun sempat mengapresiasi kerjasama timnya, bahwa kerjasama mereka sangat luar biasa. Dan Selma pun bertanya pada Oron bahwa dari sudut pandang Oron, apakah partian mereka atau partian Like Rabbit bisa menjelajah di lantai 92. Dan Oron pun membalas bahwa mereka bisa melakukan eksplorasi di lantai tersebut. Ya, partian Like Rabbit ingin disejajarkan dengan parti pahlawan. Nah, singkat cerita, setelah 2 jam mereka menjelajahi labirin, Oron dan yang lain pun berhasil menemukan binatang yang mereka cari, yaitu seekor Magical Beast atau seekor domba. Dan menurut Oron, berbeda dari Black Dragon, Magical Beast bisa menghilang saat mereka dikalahkan. Ya, jika mereka menginginkan material dari Magical Beast, mereka nggak boleh menyerang secara sembrono. Dan menurut Oron, mereka harus punya sebuah metode agar mereka bisa mendapatkan material yang mereka inginkan. Ya, bisa dibilang mereka nggak boleh menghabisi domba tersebut sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dalam serangan tersebut, Selma meminta Rain untuk mengunci pergerakan domba tersebut supaya Oron dan Will bisa leluasa menguliti kulit domba tersebut. Nah, singkat cerita, setelah mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, Oron pun langsung menghabisi Magical Beast tersebut dengan sihir tingkat lanjut. Nah, karena nggak cukup hanya dengan seekor saja, Oron dan partiannya tersebut kembali berburu kulit domba dengan strategi yang sama seperti sebelumnya. Dan kemudian mereka pun berhasil mendapatkan 4 wall dari lantai tersebut. Nah, sebelum mereka kembali ke Guild, Oron sempat meminta izin pada Selma bahwa besok Oron akan pergi ke tempat manajemen eksplorasi. Dan Oron meminta pada Selma untuk menunjukkan Oron di mana tempat tersebut. Nah, kebetulan Selma juga berniat untuk pergi ke tempat tersebut di pagi hari kalau Oron nggak keberatan. Nah, singkat cerita, scene kemudian beralih ke dalam kedai. Nah, dalam tempat tersebut, Selma dan yang lain mulai merayakan bergabungnya Oron dengan acara minum-minum. Iya, Selma dan yang lain mulai mabuk-mabukan dalam tempat tersebut. Dan Oron pun sempat berterima kasih pada Selma dan yang lain karena mereka telah menerima Oron bergabung ke partian mereka. Dan Selma pun menanggapi pertanyaan Oron bahwa sebenarnya mereka lah yang harus berterima kasih pada Oron karena Oron memilih klan Like Rabbit dibanding klan-klan yang lain. Ya, karena setelah mengalahkan Black Dragon, Oron jadi bahan rebutan. Dan itulah makanya Selma dan yang lain ingin berusaha agar Oron betah di klan mereka. Nah, mendengar ucapan Selma dan yang lain, Oron merasa senang banget. Ya, selain senang, Oron sempat memuji klan mereka bahwa klan Like Rabbit adalah klan yang paling bagus. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Lucrecia pun merasa terharu dan ini baru pertama kali Lucrecia mendapat kawan yang bisa diajak ngobrol oleh Lucrecia. Namun di tengah-tengah acara tersebut, Selma pun mulai menggoda Oron. Ya, mereka berempat sudah hilang kendali karena mereka minum terlalu banyak. Sedangkan di sisi lain, Oron pun merasa ada yang aneh dengan ekspresi Selma. Ya, wajah Selma berubah jadi merah saat Selma memuji kebaikan Oron. Dan Oron pun berpikir bahwa sekarang ini Selma lagi mabuk. Dan Oron meminta agar Selma berhenti minum-minum karena saat ini Selma sudah mabuk berat. Namun bukannya malah berhenti, Selma makin menjadi-jadi. Dan Selma pun mengatakan bahwa Selma ingin minum-minum bareng sama Oron sampai pagi. Nah, dalam kondisi yang agak tegang, singkat cerita, Oron pun meminta bantuan pada Rain untuk menjauhkan Selma dari Oron. Namun lucunya, Rain malah ikut-ikutan bergabung dengan Selma. Ya, suasana malam itu Oron tiba-tiba mengharem gitu. Sedangkan di sisi lain, Will dan Lucrecia merasa bahwa Oron ternyata sangat populer juga. Nah, untuk terhindar dari kelakuan Selma dan Rain, Oron pun menggunakan sihir Induction Sleep, yaitu sebuah sihir yang bisa ngebikin orang-orang tertidur lelap. Ya, dengan kemampuan sihir tersebut, Selma dan Rain akhirnya tertidur gitu. Nah, sebelum mereka meninggalkan kedai itu, Will meminta Lucrecia untuk membayar tagihan makanan mereka. Karena saat itu, Oron dan Will akan menggendong Selma dan Rain pulang ke tempat mereka. Ya, Oron menggendong Selma, sedangkan Will menggendong Rain. Dan singkat cerita, mereka pun meninggalkan kedai tersebut. Nah, setelah kejadian itu, scene kemudian beralih ke tempat Sophia, yang dimana Sophia agak boring menunggu Selma pulang.
Ya, Sophia udah gak sabaran mendengar informasi soal bimbingan Orun pada tim 10. Ya, Sophia berharap banget jika Orun jadi pembimbing mereka. Namun gak berselang lama, Sophia pun sempat terkejut mendengar suara Orun. Dan Sophia gak bakal menyangka jika Orun tiba-tiba datang ke rumah Sophia. Ya, Sophia berpikir bahwa Orun ingin curhat pada Sophia. Namun setelah Sophia membuka pintu, Sophia pun makin terkejut melihat Selma yang lagi digendong oleh Orun. Ya, Sophia merasa penasaran dengan hubungan mereka berdua. Nah, menanggapi hal itu, Orun pun meluruskan kesalahpahaman mereka bahwa Orun dan Selma gak ada hubungan apa-apa, melainkan Selma lagi mabuk berat gitu. Lalu kemudian Orun pun menjelaskan pada Sophia soal kejadian di kedai tadi. Nah, singkat cerita, setelah Selma bangun, Selma merasa malu banget pada Sophia dan Orun. Sedangkan di sisi lain, Sophia merasa nggak enak pada Orun karena gara-gara kakaknya tersebut, Orun jadi kerepotan. Nah, singkat cerita, sebelum Orun pergi dari tempat tersebut, Orun pun menginfokan pada Sophia bahwa Orun akan menjadi pembimbing tim 10 atau tim Sophia. Dan informasi resmi tersebut akan diumumkan oleh Stella. Nah, mendengar hal itu, Sophia merasa senang banget. Dan kemudian singkat cerita, Orun pun meninggalkan tempat tersebut. Dan keesokan harinya, Orun pun kembali jadi bahan sorotan. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, saat Orun pertama kali bergabung di Clan Night Rabbit, tidak ada seorang pun yang ingin mengajak Orun berkenalan atau ngobrol bareng selain partiannya sendiri. Nah, nggak berselang lama, Lucrecia pun datang menghampiri Orun bersama temannya, yaitu bernama Nina. Dan cewek tersebut bertugas di divisi pengembangan sihir. Ya, meskipun Orun pertama kali mengenal cewek tersebut, tapi cewek tersebut sudah mengenal tentang Orun. Nah, sambil mabar bertiga, Lucrecia sempat pamer dengan teknik sihir yang diajarkan Orun saat di perpustakaan. Dan melihat kejadian itu, Nina merasa takjub bahwa sihir buatan Orun begitu sangat luar biasa. Ya, Orun mengajarkan anggota timnya teknik sihir tersebut sebelum mereka menjelajah kemarin. Nah, sambil melihat ekspresi Nina yang cukup tertarik dengan teknik sihir buatan Orun, Orun pun berniat mengajarkan cewek tersebut dengan teknik yang sama. Ya, mereka saling bekerja sama untuk kepentingan Clan Night Rabbit karena cewek tersebut bekerja sebagai tim pengembang ilmu sihir, yang dimana Orun berkeinginan untuk menyebarluaskan teknik sihir yang gak disengaja dibuat oleh Orun. Karena menurut Orun, selain tekniknya yang cukup gampang untuk dipelajari, sihir tersebut bisa berguna dalam keseharian mereka. Ya, Orun ingin menjual tekniknya tersebut demi keuntungan Clan Night Rabbit. Dan Orun meminta persyaratan pada Nina bahwa saat teknik sihir buatan Orun disebarluaskan, Orun ingin mengatasnamakan tekniknya tersebut dengan nama Night Rabbit. Namun di sisi lain, Nina pun meyakinkan Orun bahwa apakah Orun benar-benar yakin jika teknik tersebut adalah sihir original buatan Orun. Dan Orun pun menanggapi bahwa sihir tersebut tercipta secara kebetulan. Ya, jika Nina ingin mempublikasikan teknik tersebut dengan metode yang diterapkan oleh Nina itu sendiri, maka semakin cepat malah semakin baik. Dan Orun menghargai pihak manajemen pengembang sihir untuk mengatur pendistribusian teknik yang akan diajarkan oleh Orun. Karena saat pertama kali bergabung ke dalam Clan Night Rabbit, Orun belum pernah memberi suatu manfaat pada klan barunya tersebut. Iya, teknik sihir yang dibagikan oleh Orun tersebut ditujukan pada kepentingan semua orang. Nah, mendengar hal itu, Nina pun berjanji bahwa dirinya akan memenuhi keinginan Orun. Singkat cerita, setelah mereka sepakat dengan bisnis tersebut, Nina pun meminta Orun untuk datang ke tempat divisi pengembangan sihir, yang dimana mereka ingin meminta pendapat Orun tentang alat sihir yang sedang mereka kembangkan. Ya, selain Orun yang dipanggil oleh tim pengembang sihir, mereka pun dapat bantuan juga dari Rain dan Lucrecia. Ya, jika Orun bersedia untuk datang ke unit pengembangan sihir, mereka akan membagikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum pernah dipelajari oleh Orun. Namun meskipun begitu, mereka nggak bakal memaksa Orun apakah Orun mau datang atau tidak. Namun di sisi lain, Orun merasa nggak keberatan dengan permintaan Nina. Ya, Orun bakal datang ke divisi mereka kalau Orun ada waktu luang, karena hari-hari yang akan datang, Orun bakal sibuk banget. Nah, mendengar hal itu, Nina pun seneng banget. Nah, sambil makan, Lucrecia pun memberitahu Nina soal kesibukan Orun, bahwa selain bergabung dalam eksekutif, Orun juga ditugaskan sebagai pembimbing bagi para pemula, yaitu mengajar tim 10.
Nah, mendengar hal itu, Nina pun balik nanya ke Lucrezia bahwa bagaimana jika Lucrezia saja yang menjadi pembimbing pengganti Orun, supaya Orun bisa datang ke unit pengembangan sihir. Karena Nina yakin bahwa Lucrezia juga pandai kalau soal mengajar, sambil bercanda pada Lucrezia. Sedangkan di sisi lain, Orun pun menanggapi bahwa Orun gak ada niatan untuk menukar posisinya sebagai pembimbing. Ya, meskipun tugasnya sangat melelahkan, tapi Orun merasa senang dan Orun bakal ngelakuin yang terbaik untuk mengajak tim 10 jadi seorang penjelajah. Nah, gara-gara pembicaraan tersebut, Orun jadi lupa bahwa sekarang Orun ada janji dengan Selma untuk bertemu dengan Stella. Namun setelah Orun sampai di sana, mereka pun sempat canggung-canggungan gara-gara perayaan tadi malam. Dan Selma pun mengungkapkan penyesalannya pada Orun tentang malam itu. Dan Orun pun menanggapi bahwa Selma gak usah memikirkan hal tersebut karena Selma ngelakuin itu akibat efek alkohol. Sehingga Orun meminta Selma untuk melupakan kejadian tadi malam. Nah, mendengar hal itu, Selma pun merasa lega dan berterima kasih pada Orun. Tapi meskipun begitu, mereka berdua nggak bisa melupakan kejadian semalam. Nah, sebelum menemui Stella, scene beralih ke dalam flashback selepas Orun mengantar pulang Selma ke kamarnya. Yang dimana pada saat itu Sophia meminta penjelasan ke Selma soal perayaan malam itu. Namun dalam hati Selma pun merasa takut melihat ekspresi Sophia yang terlihat marah pada Selma. Dan untuk meluruskan pertanyaan Sophia, Selma pun meminta maaf pada Sophia tentang kejadian malam itu. Ya, Selma mengungkapkan bahwa malam itu seluruh anggota unit utama tengah merayakan bergabungnya Orun ke dalam partian mereka. Dan Selma merasa menyesal karena terbawa suasana sehingga mereka pun jadi lupa diri. Padahal menurut Selma ini kali pertama dirinya mabuk gitu. Ya, Selma merasa malu dan menyesali perbuatan Selma di hadapan Sophia. Sedangkan di sisi lain, Sophia pun membalas bahwa sejak Orun bergabung ke dalam klan mereka, tanggung jawab Selma sebagai anggota klan Night Rabbit sudah agak ringan. Ya, itu semua berkat Orun yang senantiasa membantu Selma dalam tugas yang sebelumnya dibebankan oleh Selma sebagai pemimpin unit utama. Namun ada salah satu hal yang kurang menyenangkan yang dirasakan oleh Sophia, yaitu Sophia tengah mengkhawatirkan kakaknya tersebut. Dan Sophia pun meminta Selma untuk berhati-hati dan tidak ngerepotin atau membebani orang lain. Nah, mendengar ucapan manis dari Sophia, Selma merasa terharu bahwa adiknya tersebut merupakan seorang malaikat. Ya, Selma merasa beruntung banget punya adik seperti Sophia. Nah, singkat cerita, dalam obrolan mereka, Sophia pun mengkonfirmasi omongan Orun sebelumnya pada kakaknya. Apakah benar Orun akan membimbing tim 10? Dan Selma pun mengiyakan omongan Sophia. Nah, setelah mendengar konfirmasi dari Selma, Sophia pun merasa senang dan seakan-akan Sophia masih belum percaya bahwa Orun akan jadi pembimbing mereka. Sedangkan di sisi lain, Selma pun turut senang juga melihat Sophia terlihat sangat bersemangat. Dan apalagi, dalam beberapa hari terakhir, Sophia sering tersenyum sejak Orun bergabung ke tim mereka. Ya, menurut Selma, Sophia ada rasa pada Orun, dan Selma bakal mendukung hubungan mereka berdua gitu. Padahal tanpa disadari, Selma juga punya perasaan pada Orun. Yang dimana saat memikirkan perayaan di malam tersebut, Selma merasa bahwa saat mencoba mendekati Orun, wajah Selma memerah dan jantungnya pun berdegup sangat kencang pada malam itu. Namun meskipun begitu, Selma masih memikirkan perasaan adiknya tersebut. Ya, singkat cerita, Sophia pun meminta kakaknya tersebut untuk mandi. Ya, selain menghilangkan efek alkohol, menurut Sophia, tubuh Selma juga bakal segar gitu. Scene kemudian beralih di waktu sekarang, yang dimana mereka berdua pun berada di ruang divisi manajemen penjelajah. Nah, dalam ruangan tersebut, Stella ingin mengkonfirmasi bahwa apakah dirinya bisa mempercayakan Orun untuk membimbing tim 10. Dan menurut Stella, Orun bisa mengajarkan tim 10 dengan pengalaman yang Orun lakukan saat pertama kali jadi seorang penjelajah. Yang intinya, apapun yang ingin Orun ajarkan pada tim 10, semua itu terserah Orun saja. Karena kelak tim 10 akan jadi penerus klan Night Rabbit. Ya, Stella meminta Orun untuk mengajarkan semua kapasitas yang perlu mereka lakukan untuk jadi seorang penjelajah yang hebat. Namun di sisi lain, Orun pun menanggapi bahwa Orun bukan hanya mengajarkan tentang kapasitas, melainkan ada berbagai macam hal yang akan diajarkan oleh Orun pada tim 10. Nah, mendengar hal itu, Selma pun memberi saran bahwa bagaimana jika mereka fokus untuk mengembangkan potensi tim 10. Yang berarti, jika mereka mempertimbangkan potensi yang mereka miliki, otomatis dalam setengah tahun mereka bisa mencakup lantai menengah. Dan menurut Stella, hal itu bisa dicapai dari tim 10. Karena Stella yakin bahwa tim 10 mempunyai potensi yang cukup besar.